Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan yuk kepoin Bukalapak kemarin arah ya. Jadi dalam beberapa menit, kayaknya menit ya, atau setengah jam gitu, saya nggak memperhatiin, tiba-tiba saya lihat tuh udah arah aja. Nih ya arah 24% di sini udah nggak ada lagi overnya. Habis ya Bukalapak. Kita lihat di sini Bukalapak itu peminatnya banyak ya, di 1060 dia masih bidnya masih 148.000 lot. Berarti berapa itu ya kalau kita hitung. Jadi istilahnya cepet banget. Tak kira itu Bukalapak itu berat ya naiknya, karena memang dia itu gede ya. Untuk IPO-nya 21 triliun ya, dilepasnya 25% ya. 25% dari sahamnya Bukalapak gitu. Berarti kan duitnya 21 triliun. Dan untuk apa namanya, publiknya itu saya dengar-dengar tuh dapatnya sekitar 20-25%. Berarti kan banyak, Bro. Yaitu 25% dari 21 triliun berarti sekitar 6 triliun ya. 6 triliun yang di publik gitu, yang diambil retail gitu. Berarti kan 6 triliun kan banyak ya. Ternyata itunya masih bisa arah gitu. Gila, keren banget. Kita lihat di sini 148 248 ya. Tambahin 02 lembar kan, dikali di sini 1060 sekarang. Masih ada berapa tuh bacanya? 15 miliar ya. 15 miliar di sini. 15 miliar di sini ya. Banyak banget. Berarti besok kemungkinan hari Senin Bukalapak bakal arah lagi nih kayaknya nih. Masih bakal bisa arah lagi, Mas Bro. Kalau arah lagi berarti jadi harganya sekitar berapa itu ya? 25% dari 1.200 berarti sekitar 1.300 ya kalau arah lagi ya. Wow gitu. Gila, yang dapat seneng banget, yang dapat Bukalapak kemarin. Kita coba lihat di sini Bukalapak itu ini KZ masih akum ya. Di sini KZ ini masih, oh, ini nih yang bikin MTEK turun. Kita lihat ya, Mas Bro. Saya baru engah nih. Nah, kita lihat di sini MTEK, oh F5, kita lihat MTEK. Oh, kita bahas MTEK juga ya, biar ya sama-sama lah, dia kan MTEK kan pemegang 30% Bukalapak kan gitu. Kita coba lihat di sini, ini kayaknya MTEK kan kemarin turun ya. Kalau saya lihat di sini MTEK bahkan hampir ARB, dia minus 4%. Di saat Bukalapak itu arah 24%, 25%, si MTEK malah minus 4%, hampir ARB. Why? Penyebabnya adalah ini. Kalau Mas lihat di sini, ini adalah broker summary dari MTEK, dan ini adalah broker summary dari apa namanya, Bukalapak. Kita lihat di sini. Nah, Mas Pur lihat ya. Oke, kalau Mas Pur lihat KZ di sini, kita tak geser segmen gampang. Oke, nah, oke, Mas Pur lihat KZ di sini. Saya sorot pakai mouse-nya ya. KZ di sini minus, dia jualan MTEK 26 miliar. Tapi dibuka KZ itu masuk 96 miliar. Jadi artinya KZ itu jualan MTEK buat masuk Bukalapak. Nah, makanya kemarin itu kok KZ tuh dari kemarin keluar terus ya. Dia tuh guyur MTEK terus. Kalau udah lihat dari tanggal 5 di sini ya. So, nah nih tanggal 5 ya. Dari kemarin ya. Itu KZ itu udah keluar 158 ya miliar. 158 miliar si KZ ini jualan MTEK. Jadi kayaknya si KZ ini jualan MTEK buat masuk Bukalapak ya. Mungkin dia kira, oh Bukalapak bakal arah nih, MTEK enggak gitu. Mungkin seperti itu pikirannya. Jadi apa namanya, KZ itu keluar dari MTEK untuk masuk Bukalapak. Makanya kemarin kan sempet Bukalapak MTEK tuh sempet naik ya. Di sini kita bahas itu ya biar enak ya. Kita bahas MTEK dan Bukalapak karena ini keterkaitan. Ini yang kita kasih tahu aja. Bagi teman-teman yang pegang MTEK, kenapa MTEK kok kemarin tuh kempes, lusa, terus kemarin kok turun? Nah, ini penyebabnya nih. Saya kasih tahu. Yang masih simpen MTEK nanti gimana kan gitu kan. Yang simpen Buka mah enak aja. Oke, kita lihat di sini MTEK. MTEK sempat harga ke 2.800 di tanggal 5 Agustus, hari Kamis. Terus kempes. Kempesnya ini adalah KZ jualan. KZ jualan ya, KZ jualan sampai kempes. Dan di hari berikutnya open gap
naik di 2.800 sampai, tapi KZ jualan lagi bahkan sampai ke 2.500, tapi ketarik lagi ke harga supportnya di 2.600. Jadi MTech ini closing di harga support. Kalau misalnya sampai tembus bisa ke 2490. Semoga aja besok MTech hijau lagi ya, karena memang lagi diakumulasi oleh BK. Tapi kayaknya si KZ ini udah habis ya, karena biasanya kalau kayak gini nih ya mungkin aja dia masuk di arah berikutnya, tapi kayaknya dia udah masuk segini banyak ya, udah masuk 96 miliar gitu ke buka gitu. Udah banyak banget yang dia masuk ke buka ya, 96 ya. Apakah besok dia mau masuk lagi, karena dananya itu udah jualan 158 miliar. Dia baru masuk 96. Berarti masih sekitar berapa itu? 60 miliar lagi. Ya, kemungkinan besok bisa arah lagi itu Bukalapak ya, kalau misalnya KZ itu mau masuk lagi. Kalau kayaknya kalau udah lihat seperti ini Mas Bro, ini kan sempat turun, tapi sempat ada kenaikan buyer. Ini berarti KZ ini harusnya udah habis barangnya. Harusnya udah habis, karena KZ itu ya dia maunya jualan di atas. Dia naikin dulu ke harga 2.800, dia guyur sampai ke bawah gini kan. Nah, dia kayaknya nggak mau kalau jualan di 2.600 MTech. Kalau misalnya dia masih punya barang, dia nggak mau jualan di 2.600. Ya, harusnya besok hijau hari Senin MTech. Walaupun nggak sampai ke harga sini 2750 ya, closingan open kemarin. Tapi ya minimal ya naik-naik lah ke 2650 atau ke 2670 hijau. Harusnya seperti itu. Nanti kalau misalnya KZ mau guyur di atas 2.800 lagi. Kalau memang dia masih punya barang. Kita coba lihat KZ itu masih punya barang. Kok malah bahas MTech? Kita bahas Bukalapak dulu aja ya. Bukalapak dulu. Mau bahas Bukalapak kok MTech. Ini penyebabnya ya, KZ jualan MTech buat masuk Bukalapak. Makanya kenapa MTech itu turun. Kita lihat Bukalapak di sini. Bukalapak di sini MTech punya 34% ya sahamnya. Terus ini pemilik perusahaan. Dan Muhammad Zaki sekarang keren banget ya, punya kekayaan 5 triliun. Wow, gara-gara Bukalapak. Kalau Bukalapak naik lagi tuh kekayaan Ahmad Zaki, founder dari Bukalapak. Kita coba lihat di sini untuk Bukalapak. Oke. Bukalapak di sini kalau Mas lihat masih rugi. PBV-nya udah 67 kali. Jadi PBV Bukalapak itu tinggi banget nih. Mahal banget, bahkan lebih mahal dari DMMX. Mungkin setara DECI atau mungkin malah lebih mahal. Oke ya, di sini ROE-nya minus, ROE-nya minus, PER-nya minus, ya, rugi perusahaannya. Ini tahun 2020 ya, tahun 2021-nya belum muncul di IPO soalnya. Di sini net profit-nya minus di 1,3 triliun. Equity-nya dia 1,6 triliun ya, 1,6 triliun untuk equity-nya. Terus untuk DER-nya kecil sih, 61%. DER-nya kecil sih ya. Cuman memang perusahaannya masih merugi aja untuk sampai saat ini ya. Mungkin kedepannya bakal plus, kita juga nggak tahu. Tapi yang saya baca di sini perusahaannya masih rugi dengan harga yang sangat tinggi. 1.000 itu harga tinggi. Karena kalau Mas lihat di sini harga buku dari Bukalapak itu cuma 15,6 perak. Murah banget ya. Lebih murah dari lebih murah dari Friend. Oke lah, ya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya. Oh ya, ini ya penyebabnya KZ tuh jualan MTech buat masuk Bukalapak. Oke, kita ketahuan. Tapi di MTech ini Mas Bro, Bukalapak udah ya, kayak gitu ya perusahaannya. Arah, kemungkinan besok arah lagi. Perusahaan masih rugi tapi masih arah lagi. Berarti teman-teman yang dapat Bukalapak oke lah. Hold aja. Silahkan berpesta. Tapi yang punya MTech ini yang agak mumet ya di sini, tapi ada tapinya. Tapi BK mulai akumulasi Mas Bro. BK, PD, PB, SQ. Kalau Mas lihat di sini, ini mulai ngakumulasi si MTech. Ya kemarin KZ jualan, tapi diakumulasi oleh ini ya BK. Ya BK ini terus akumulasi dari pagi. Saya lihat itu waktu itu saya lihat terakhir kali itu 25 miliar. Ini pas waktu akhir-akhir nih ya, sekarang baru kita buka itu udah 45 miliar dia akumulasi. Jadi memang KZ ini akumulasi ya. Akumulasi MTech. Sorry, BK ya. Jadi KZ itu jualan, ditampung BK lah, bahasa seperti itu. Oke, ya. Kayaknya MTech itu ya udah segitu aja. Besok insya Allah hijau kalau seperti ini ya. KZ udah masuk ke Bukalapak soalnya.
hari ini ya, dapat segitu. Di sini Bukalapak, oke. MTech juga oke. Nice, ya mungkin itu sih kepo-kepo Bukalapak ya. Ngeri banget ya, kemarin MTech jauh banget, mau ARB loh, gila. Ini candle terpanjang yang pernah ada di MTech kayaknya. Mana? Nggak ada lagi kan? Hari ini tanggal 6 Agustus adalah candle terpanjangnya MTech. Dia dari sini 2800 turun sampai ke 2540, walaupun akhirnya naik lagi ke 2600. Inilah candle terpanjang. Ini aja kalah panjang. Ya kalau ada candle seperti ini, kita lihat historis lah seperti ini. Nah kemungkinan besok hijau nih, ya kan? Nah habis merah kayak gini, tapi nggak tahu kalau merah lagi. Kayak gini, ngeri banget ya. Tapi enggak mas bro, ada beda. Kalau mas lihat di sini ya, ada. Jadi candle ini tanggal 12 Juli di MTech ini beda sama candle 6 Agustus. Apa yang beda? Yaitu ekor. Jadi kalau mas bro lihat di sini, penurunannya tuh pasti. Jadi dari awal market sampai akhir ini nggak ada ekor, berarti dia memang bener-bener turun, nggak ada istilahnya perlawanan dari buyer. Jadi dia seller terus yang menguasai, haki habis sampai dasar. Nah ini kalau kayak gitu biasanya harinya turun, hari berikutnya turun ya kan, seperti itu. Tapi kalau ini candle ini sama candle ini mas bro, di tanggal 13 Juli. Kalau mas bro lihat dia memang turun sampai sini ya, sampai kita zoom lagi, sampai 2460, tapi dia ditarik lagi oleh buyer. Klik. Nah, closingnya di 2500. Nah, ini mirip banget sama candle yang ini. Candle ini sama candle ini. Harusnya kalau seperti ini kejadiannya, ini kan naik juga mas bro. Ini ada candle atas, ada candle bawah. Ya nggak? Candle. Ekor. Ada ekor atas, ada ekor bawah kan? Di sini juga ada ekor atas, juga ada ekor bawah. Mirip. Jadi hari berikutnya harusnya hijau untuk MTech. Mungkin closing dia 2660 atau sampai mungkin 2700 maybe. Kita nggak tahu. Selama BK itu akumulasi, saya yakin nggak akan terjun dari 2600. Karena kalau mas bro lihat di sini, BK itu punya AVG 26. Kalau mas bro lihat di sini, BK itu punya AVG 2659. Ya, kita lihat di sini 2659 tuh di sini nih ya. 2659 lah di sinilah. Ya, paling nggak besok naik lagi ke sekitar 2660 lah atau 2670 lah, segini ya. Setengahnya ya, naik setengahnya. Ya, mungkin itu perkiraan saya Ji untuk di MTech. Bagi teman-teman yang masih hold MTech ya agak santai ya. Insya Allah nggak bakal ada candle merah lagi, hijau untuk besok Senin. Oke, itu aja sih informasi dari kita tentang Bukalapak ya. Nggak ada yang bisa digali tentang Bukalapak ya, karena perusahaannya seperti itu. Sampai ketemu